عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Indah Ribaria. Sebelumnya Indah mau minta maaf kalau kameranya ini luar biasa karena Indah pakai tab dan ini pakai kamera depan karena handphonenya lowbat. But alhamdulillah, pokoknya kita syukurin ya, hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bikin konten. Nah, jadi ada beberapa yang tanya ke Indah tentang gimana sih kok bisa umroh gitu kan dengan gratis ya. Umroh dengan gratis dan malah pulang dapat uang gitu kan. Gimana caranya dan gimana ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum like, belum share dan belum subscribe, boleh dong like dulu dan subscribe dulu buat ikutin konten-konten Indah berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, jadi Indah mau cerita sedikit tentang kok bisa sih umroh di tahun 2022 itu gratis. Jadi Indah pernah cerita di akun YouTube sebelumnya kalau Indah itu waktu itu kan Indah pernah bikin tulisannya dream mapping gitu di tahun 2022. Nah, waktu itu Indah menulis kalau di tanggal 21 September 2022 saya punya impian akan umroh beserta suami dengan menggunakan travel ini dan sebagainya gitu kan, bisa mampir ke Turki dan sebagainya. Pokoknya seperti itu ya, dengan berbagai rinciannya. Dan qadarullah itu menulis kalau nggak salah di bulan Maret, dan qadarullah di bulan September awal. Jadi bulan September awal di tahun 2022 itu suamiku diminta untuk menjadi tour leader umroh gitu kan. Kemudian aku datang untuk ikut manasik dan mendampingi beliau manasik. Nah, pas ketika beliau mengisi manasik itu saya duduk, kemudian saya jadi, biasanya ya kita dengarkan biasa, tapi hari itu tuh rasa-rasanya kayak aku bakal jadi tamu Allah juga gitu lah. Jadi betul-betul seksama mendengarkan bagaimana paparan manasik ya yang disampaikan oleh suamiku pas ketika suamiku jadi pematerinya gitu kan. Dan kemudian ketika beliau menyampaikan tentang manasik umroh seperti apa gitu kan, kemudian rukun umroh seperti apa, hal-hal yang dilarang ketika umroh seperti apa gitu kan. Selanjutnya nanti mau ke city tour Mekah Madinah, apa saja amalan-amalan yang bisa dilaksanakan di sana, itu rasa-rasanya pas ketika beliau menyampaikan itu gitu kan, rasanya tuh kayak aku mau jadi tamu Allah juga, betulan kayak mau berangkat gitu ya. Betul-betul afirmasi. Jadi pas ketika para jamaah itu mengatakan atau membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, doa-doa sebagainya, itu saya ikutan dan saya langsung membayangkan pada saat itu mudah-mudahan saya juga diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamu Allah seperti itu. Dan memang biiznillah yang punya travelnya itu kan kakak kelasku waktu itu, dan deket juga, jadi deket sama suami, deket juga sama aku. Dan pas ketika suamiku berangkat umroh hari itu ya, kalau nggak salah tanggal 5 September, jadi gue berangkat umroh, kemudian aku sama anakku yang pertama dan kedua aku ditinggal di rumah, dan kita teleponan gitu sama suamiku. Jadi ya doakan ya mudah-mudahan aku bisa nyusul ke sana. Nah, kemudian beliau kan biasanya kalau umroh itu 9 hari ya, 9 hari. Nah, ada keberangkatan selanjutnya, jadi kalau dari tanggal 5 ditambah 9 hari atau tambah 8 hari, biasanya 5 tambah 8 berarti 13. Berarti sekitar tanggal 13 harusnya suamiku pulang gitu kan. Kemudian katanya ada rombongan jamaah lagi yang akan berangkat itu tanggal 21 September. Qadarullah waktu itu katanya yang menjadi tour leadernya itu belum ada vaksin meningitis dan belum vaksin COVID yang kedua gitu, dan itu persyaratan yang wajib harus dimiliki oleh seluruh jamaah, apalagi seorang tour leader. Akhirnya Ustadz ini belum punya vaksin, kemudian Ustadz ini dialihkan untuk keberangkatan selanjutnya. Nah, akhirnya yang punya travel ini menghubungi Indah
bahwa meminta Indah untuk menjadi tour leader. Nah akhirnya suamiku nggak boleh pulang dulu ke Indonesia karena beliau akan nanti jadi mutawifnya seperti itu. Nah waktu itu nggak langsung diterima ya gitu, tentunya kan dengan berbagai syaratnya seperti apa dan sebagainya. Jadi aku diedukasi dulu sama owner travelnya bahwa nanti ada berapa kontrak yang harus kita sepakati seperti itu. Jadi Indah tuh umrohnya itu gratis gitu, tapi ada feedback yang harus Indah berikan ke travel seperti itu. Kemudian juga vaksin meningitis ya harus sendiri tentunya ya, kita vaksin meningitis sendiri, dan itu lagi langka banget gitu kan untuk vaksin meningitisnya. Jadi mencari, jadi aku sama anakku yang pertama dan kedua naik motor keliling ke sana kemari ke beberapa rumah sakit, itu tuh nggak ada vaksin meningitis. Dan ternyata pas besoknya alhamdulillah dapet gitu kan di salah satu lokasi di daerah Jakarta Timur seperti itu. Dan alhamdulillah sih itu juga qadarullah pas nyampe ke sana tuh nggak langsung dapat, jadi harus antri dulu. Ternyata antriannya udah habis. Tapi waktu itu ketika aku istirahat dulu, udah deh aku istirahat dulu gitu ya di daerah KKP kalau nggak salah ya, Jakarta Timur, untuk vaksin meningitis gitu kan. Nah istirahat dulu sambil menunggu, ya udah kita mau pulang aja karena kita nggak dapet antrian untuk vaksin meningitisnya. Istighfar tuh waktu itu astagfirullahaladzim gitu kan. Ya udah kalau memang belum rezeki aku ya nggak apa-apa, aku ikhlas gitu kan, kita cari lagi besok lagi gitu. Tiba-tiba pas ketika udah istighfar 3 kali, aku dipanggil sama petugas. Mbak katanya, Mbak belum vaksin meningitis ya? Belum, kehabisan tadi. Oh gitu, ini katanya ada beberapa orang yang ngundurin diri gitu. Oh gitu, emang boleh gitu? Ya boleh Mbak katanya, langsung saja bayar. Tapi sebelum bayar Mbak harus cek dulu apakah Mbak itu lagi hamil atau tidak, karena kalau lagi hamil nggak boleh vaksin meningitis seperti itu kan. Oh gitu ya, aku baru tahu gitu kan. Akhirnya pas ketika test pack hari itu kan ada juga di sana yang jual alat test packnya. Nah pas test pack aku sebetulnya udah lama gitu pengen banget hamil, tapi pas detik itu ya biiznillah gitu ya, alhamdulillah itu nggak hamil. Padahal aku tuh lagi pengen banget hamil anak ketiga tahun 2022 itu. Tapi pas detik itu betul-betul aku berharap jangan hamil dulu gitu. Kenapa? Karena memang Allah sedang mengundang aku menjadi tamu, ya aku berharap untuk ya Allah betul-betul jadi tamunya Allah gitu, tanpa ada halangan apapun gitu kan, dengan amanah-amanah yang lain seperti itu. Tapi akhirnya aku berpikir, ya Allah nggak apa-apa, pasrah. Aku hamil ataupun tidak hamil itu adalah sebuah ketetapan dari Allah gitu. Dan alhamdulillah bismillah hari itu pas aku tes pack ternyata garis 1, jadi aku masih bisa untuk vaksin meningitis, dan insyaallah mudah-mudahan bisa umroh seperti itu. Jadi vaksin meningitis sudah, bayar sudah, kemudian aku bawa paspor sekaligus dari Jakarta Timur itu. Setelah vaksin meningitis langsung ke lokasi travel seperti itu. Jadi ke lokasi travel, kemudian juga ngobrol bareng ownernya untuk membuat kesepakatan tentang apa saja yang harus saya lakukan ketika umroh dan ketika pulang umroh seperti itu. Dan alhamdulillah sudah saling sepakat. Kemudian dan alhamdulillah memang aku gratis, teman suamiku gratis umrohnya tanpa dipungut biaya sepeser pun, kecuali yang vaksin meningitis itu memang sendiri. Dan ketika aku nelpon ke suamiku, bang ternyata aku disuruh jadi tour leader nih gitu kan. Oh masya Allah, itu betul-betul bahagia banget. Itu betul-betul jadi momen pertama aku bisa umroh ya ke Baitullah, gratis, dan jalurnya wasilahnya jadi tour leader gitu. Dan bahkan pas ketika jadi tour leader itu ya kita all out banget kan membimbing jamaah, jadi diajarin banget sama suamiku. Pas ketika nyampe ke sana syukurnya yang jadi mutawif itu suamiku sendiri, jadi kita nggak ada jarak gitu untuk komunikasi dengan suamiku. Dengan mutawif seperti apa, berkaitan dengan bagaimana melayani jamaah, bagaimana koordinasi untuk kegiatan besok, bagaimana koordinasi di grup dan sebagainya.
Dan Masya Allah ternyata pas ketika pulang malah aku yang dapat bayaran gitu kan, jamaah malah ngasih hadiah gitu kan. Kemudian juga pas ketika aku keliling mendampingi para jamaah ke berbagai toko gitu kan, terus ditanya apakah mbaknya tour leader, ternyata pas ketika aku bilang aku tour leader itu pas aku bawa jamaah gitu untuk belanja, ternyata mereka malah kasih aku hadiah gitu kayak gamis, kemudian shawl gitu, kemudian juga parfum dan sebagainya. Kemudian pas pulang nyampe Indonesia, Masya Allah itu aku ngerasa kayak ya Allah deket banget gitu sama jamaah-jamaah yang kita dampingi seperti itu kan. Kemudian mudah-mudahan itu menjadi umrah pertamaku yang memang mabrur Insya Allah. Kemudian juga jadi panggilan untuk umroh-umroh berikutnya seperti itu. Jadi karena aku punya impian pas ketika umroh pertama itu ada beberapa hal yang aku doakan di tanah suci yang mudah-mudahan ketika aku berdoa tersebut mudah-mudahan insya Allah terkabul. Tapi di antara seluruh doa yang aku panjatkan itu aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur atas undangan ini gitu kan. Insya Allah sih meminta ampun atas seluruh dosa selama 30 tahun. Selama berapa tahun, berarti kemarin tuh pas di usia 28 tahun ya aku di 2022 itu. Masya Allah minta ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan yang udah aku perbuat. Betapa Allah itu maha baik gitu. Kalau mungkin aku nabung selama 20 atau selama 2 tahun aku meniti karir dan sebagainya, mungkin gak akan cukup gitu ya uangnya untuk umroh gitu kan, karena masih banyak hal-hal yang harus aku bayar kayak gitu. Tapi ternyata maha besar Allah, dan atas kebaikan wasilah owner travelnya juga gitu kan, alhamdulillah aku dapat umrohnya gratis seperti itu. Itu saja mungkin dari aku untuk video ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa umroh dari jalur yang tidak disangka-sangka, dan tentunya kita yakin bahwa Allah itu maha besar, maha kaya, maha kuasa, bisa memperjalankan siapapun yang menurut Allah itu baik itu mereka yang kaya atau yang tidak kaya, yang mampu atau tidak mampu. Tapi aku yakin siapapun mereka yang menjadi undangan Allah, tamu Allah, adalah mereka yang akan dimampukan oleh Allah, baik itu fisiknya ataupun perbekalannya, ilmunya dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin teman-teman, sebelum teman-teman diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tamu Allah di Baitullah nanti, teman-teman persiapkan ilmunya, persiapkan hartanya, persiapkan juga fisiknya gitu ya. Di next video insyaallah next Indah akan sharing ke teman-teman tentang umroh yang kedua di tahun 2023, dan itu gratis juga. Lebih tepatnya sih kayak bayar beberapa aja gitu, karena itu lebih ke umroh plus Turki, Kapadokia juga kan. Jadi kayak luar biasa banget lah pokoknya. Aku cuman bekal uang 5.000 gitu kan, dan di tahun 2022 itu aku bekal uangnya 20.000 dan kembali utuh uang 20.000 itu. Masya Allah. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبارك زوجها